Halo semuanya, kembali lagi di video review Auto Rider. Sekarang di sebelah saya udah ada Kymco Like 150i ABS. Motor ini tuh kalau kita lihat secara keseluruhan dia mirip banget sama skuter Italia seperti Vespa atau Lambretta ya. Kelihatan dari bodi depannya, tarikan garis ke belakangnya itu mengingatkan kita dengan skuter-skuter Italia. Tapi motor ini tuh ditawarkan dalam harga 29,9 juta aja. Nah itu tuh cukup murah bahkan dibandingin skuter-skuter Italia. Kira-kira apa aja nih tawarin nama Kymco Like 150i ini? Tonton video reviewnya sampai habis ya. Nah, Kymco Like 150i ABS ini sebenarnya udah nongol di Indonesia sejak pertengahan tahun 2019 lalu, tepatnya di salah satu pameran di daerah Jakarta. Nah, untuk video first ride dan impresinya itu sebenarnya udah kita bikin, ada di atas ini. Jadi, kali ini kita nggak bahas soal spesifikasinya secara keseluruhan, tapi lebih bahas soal bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana performanya, apa aja fitur-fiturnya berfungsi atau enggak, seperti itu. Tapi sebelum kita bahas itu semua, saya mau bahas soal desain secara sedikit aja nih. Jadi Kymco Like 150i ABS ini dia emang Vespa banget. Kelihatan dari lampu depannya ini, setangnya itu mirip banget sama Vespa. Terus dia turun ke bawah, dia ada lekukan garis bodi di depan tuh yang seperti dasi dari Vespa. Terus di bagian bawahnya ini ada sebuah kisi-kisi yang sebenarnya ini adalah lubang untuk klakson. Tapi dibuat kisi-kisi itu seperti dasinya Vespa banget. Lalu di sampingnya ini tuh ada tulisan Like ABS. Saya nggak ngerti nih Kymco kenapa nulisnya Like ABS. Kalau di Indonesia kan mungkin jadi kayak ABS, padahal ini ABS semua gitu. Bener-bener ABS, nggak ABS-ABS-an. Tapi kenapa disematin ABS tuh dibawa nama Like, jadi kayak aneh aja gitu. Terus ke bagian belakangnya dia ada kompartemen yang kayak Vespa banget di sebelah sini. Dan dia cukup buat HP mungkin sekitar 5,5 sampai 6 inci masih bisa masuk ya. Tapi sayangnya di situ nggak ada tempat pengecasan. Lalu turun ke bawah dia ada deck yang cukup lebar, bahkan bisa naruh kaki di bagian sayapnya. Lalu di belakang ini ada jok yang cukup lebar dengan jahitan yang mengelilingi untuk pembatasan pengemudi depan ya. Lalu ditarik ke belakang, dia masih bodinya mirip Vespa yang besar dan lampunya belakang udah LED semua. Nah, sekarang kita bicara fitur dari Kymco Like 150i ABS ini. Dia itu punya fitur yang cukup modern nih, mulai dari lampu depannya dia udah LED, lampu seinnya juga LED, dan lampu depan ini kalau dinyalakan cukup menarik karena dia walaupun belum pakai auto headlamp on ya, jadi di sini ada saklar lampunya, dia harus dinyalakan dulu. Lalu dia udah punya fitur passing lamp. Nah, biasanya passing lamp ini ada di motor-motor naked atau motor sport. Jadi kalau kita pencet tombol di sini yang ke atas dia high beam, lalu yang bawah itu low beam, lalu tekan lagi ke bawah itu ada passing lampnya. Terus seperti yang saya bilang tadi, di bagian bagasi ini nggak ada tempat buat ngecas. Nah, buat ngecasnya itu ada di bagasi di bawah jok. Untuk ngebuka joknya juga udah langsung dari shutter key-nya. Dan kalau kita lihat bagasi ini cukup besar, ternyata dia nggak muat buat ditaruh helm full face. Kita coba buat taruh helm half face pun juga nggak muat. Jadi mungkin ini buat naruh tas-tas kecil aja ya, soalnya udah kita coba pakai tas dengan laptop 15 inci pun dia masih nggak muat juga. Jadi nggak tahu nih fungsinya bagasi gede ini untuk apa, mungkin buat naruh-naruh jas hujan seperti itu aja mungkin ya. Terus dia itu udah pakai sistem ABS buat kedua kakinya, jadi di depan itu dia udah ada ABS, belakangnya juga ada ABS, dan keduanya dilengkapi oleh rem disc brake. Nah, Kymco Like 150i ABS ini udah punya tampilan speedometer yang full digital, dan speedometer ini cukup memberikan fitur yang lengkap seperti di sini udah ada indikator daya aki, di sini ada indikator speedometer, di sini ada odometer yang dilengkapi dengan trip A, trip B, lalu ada indikator oli dan indikator V-belt. Lalu di bawahnya ada indikator fuel bensin.
Terus di bawah ini ada 2 tombol. Yang pertama ini untuk mengganti dari trip A, trip B, ke odometer dan indikator lainnya. Lalu di sini ada tombol buat mengganti dari kilometer ke mile. Nah, di bawahnya ini ada indikator lagi yang cukup lengkap, menampilkan informasi seperti di kiri dan kanannya itu ada indikator lampu sein. Lalu ini ada indikator lampu high beam. Di sini ada indikator ABS, indikator check engine, dan di sini ada indikator servis yang akan nyala kalau sudah waktunya untuk servis. Lalu di tengahnya sini dia ada panel digital yang cukup besar. Dia menampilkan beberapa informasi yang bisa diakses lewat tombol di sebelah kanan ini. Kalau kita akses atas bawahnya, dia akan menunjukkan jam dan balik lagi ke speedometer tadi. Dan panel digital ini menunjukkan fitur dari Kymco Nudu juga. Jadi cukup dikoneksikan lewat Bluetooth dan download aplikasi Kymco Nudu, Anda udah bisa mengakses panel digital ini, dan dia menampilkan informasi yang cukup lengkap. Seperti sekarang ini kita bisa tahu apakah ada SMS atau telepon yang masuk dari HP kita, lalu dia juga bisa mengasih tahu kondisi cuaca, lalu ada kompas, dan yang paling berguna sih GPS ya. Nah, GPS-nya itu bisa kita tampilkan langsung. Nah, dia akan mulai navigasi kalau kita ada koneksikan, langsung dipencet iya aja, dan ini pencet konfirmasi. Nah, dia langsung muncul peta yang kecil, memang nggak peta secara keseluruhan, dia hanya menampilkan sebagian jalan aja, dan ini cukup lah sebenarnya untuk memberitahu kapan kita harus belok. Seperti ini, kita 71 meter lagi harus belok kiri. Berarti ini udah cukup menginformasikan pengendara sih ya kalau sambil jalan. Dan selain ini juga Kymco Nudu ini bisa memberikan tampilan yang cukup lengkap pada saat posisi seperti jam ini. Jam ini adalah sudah dikustomisasi, aslinya tidak seperti ini, jam di analog biasa, tapi dengan tampilan yang digital. Ini bisa dikustomisasi dan bagian speedometernya juga udah bisa dikustomisasi. Nah, sekarang kita mau bahas posisi berkendara dari Kymco Like 150i ABS ini. Nah, kalau kita naik nih, dia punya jok yang cukup empuk dan decknya ini luas ya, jadi mau naruh kaki dimanapun bebas, dan dia bisa naruh kaki di atas seperti ini. Kalau didudukin, rasanya sih mungkin kalau tinggi seperti saya 170 cm mungkin agak sedikit terasa jongkok kali ya. Jadi decknya ini mungkin terlalu tinggi. Dan kalau diturunkan dari standarnya, dia cukup pendek sebenarnya. Bahkan kaki saya saja masih menekuk dan bisa menapak dengan sempurna di sebelah kanan dan kiri. Nah, buat pengendara belakang dia cukup unik nih, karena footstep sampingnya nggak bisa ditarik, melainkan ditekan seperti ini, dia sudah terbuka. Dan untuk menutup ya, cukup dikembalikan seperti semula, dia akan menahan dengan sendirinya. Nah, sebelum berkendara nih, sebelum nyobain Kymco Like 150i ABS ini, mau bahas sedikit soal spesifikasinya. Jadi Kymco ini punya mesin 148,9 cc, ya genepin 150 cc lah ya, dengan tenaga di 13 dk di putaran 8.500 rpm. Itu sih tenaganya cukup gede dibandingkan dengan motor skuter lainnya seperti Vespa gitu ya. Dan kalau soal torsinya, dia cuma 10 Nm, emang terbilang kecil sih, dan itu keluar di sekitaran RPM 6.500. Gimana sensasi berkendaranya? Langsung kita coba aja yuk. Skuter bergaya Italia ini juga memiliki fitur yang cukup menarik dan jarang ditemukan pada motor masa kini. Fitur tersebut adalah lampu sein yang mengeluarkan bunyi. Memang terdengar sepele, tetapi fitur ini sangat membantu pengendara yang sering kelupaan mematikan lampu sein. Namun dengan semua fitur mewah itu, Kymco Like 150i ini tidak dilengkapi dengan side stand switch sebagai pengamannya. Jadi motor bisa menyala walaupun standar samping masih digunakan, dan motor tetap menyala walaupun standar samping telah diturunkan. Dalam hal ini, skuter Kymco cukup ketinggalan dengan skuter Matic pada umumnya. Berkendara menunggangi Kymco Like 150i ini memang langsung terasa aura premium ala-ala skuter Italia. Apalagi motor ini sudah terlihat modern dengan lampu LED dan speedometer full digital. Ditambah mesinnya memiliki tarikan yang dapat diandalkan, sehingga memberikan kesan menyenangkan untuk dikendarai. Namun, secara ergonomi tubuh berkendara, Kymco Like 150i ini sedikit kurang nyaman untuk dikendarai.
Posisi motor terasa sedikit jongkok mengingat posisi dek yang cukup tinggi dan sadel jok yang rendah. Kalau digunakan sehari-hari dalam jarak dekat masih nyaman-nyaman saja, tetapi kalau digunakan selama berjam-jam dengan jalanan yang cukup macet akan terasa pegal karena punggung yang lebih membungkuk. Meskipun deknya cukup tinggi, tetapi di bagian bawah motor ini memiliki ground clearance yang cukup rendah. Dari data spesifikasi memang ground clearance dari Kymco Like ini hanya sepanjang 120 mm. Sehingga kalau melintasi polisi tidur yang cukup tinggi diharapkan untuk berhati-hati agar tidak mentok terkena bodi bagian bawah. Soal pengendaliannya, Kymco Like 150i ini masih mudah dikendalikan dengan kecepatan rendah. Saat putar balik ataupun menyelip di tengah kemacetan juga masih terasa mudah. Namun kesulitan terasa saat mencoba motor ini dalam kecepatan sedang hingga tinggi. Pada kecepatan tersebut, motor terasa seperti melayang di bagian bawah sehingga butuh perhitungan dan kehati-hatian ketika menikung pada kecepatan tertentu. Untungnya pengendalian yang sedikit sulit di kecepatan tertentu itu masih dibantu dengan suspensi yang cukup rigid. Pada bagian suspensi depan memang masih terasa empuk dan memadai ketika digunakan. Tetapi pada suspensi belakang terasa cukup keras, terutama pada saat digunakan sambil berboncengan. Pembonceng pada bagian belakang pasti akan merasakan bantingan cukup keras, terutama saat melewati jalanan berlubang dan polisi tidur. Soal performa, motor 150cc ini memiliki tenaga yang cukup signifikan, terutama pada putaran bawah dan tengah. Sedangkan pada putaran atas memang masih terasa sedikit tenaga meskipun tidak banyak yang dirasakan. Saat digunakan untuk berjalan di perkotaan, skuter bergaya Italia ini juga enak digunakan. Mengingat kondisi perkotaan Jakarta yang macet sehingga tenaga di putaran bawah sangatlah diperlukan. Sayangnya motor ini sedikit boyo ketika kita berjalan dan menutup gas, lalu membukanya kembali, maka tarikan akan terasa cukup lambat. Selama pengetesan, Kymco Like 150i ini terasa sangat irit untuk motor di kelasnya. Dari hasil pengetesan data konsumsi BBM, didapatkan angka 1:61,3. Angka tersebut didapatkan dengan metode pengetesan EconoRide dengan kecepatan konstan tidak melebihi 70 km per jam dan jarak pengetesan hanya sejauh 75,4 km. Nah, itu aja yang bisa kita bahas dari Kymco Like 150i ABS ini. Secara kesimpulan sih motor ini menyenangkan banget dipakai perkotaan karena tenaganya di putaran bawah cukup mengisi dengan padat sampai ke putaran menengah, walaupun di putaran tertingginya dia terasa cukup kosong. Tapi dia punya sensasi berkendara yang cukup agile, jadi dia cukup enak dipakai manuver di perkotaan, walaupun kalau dalam kecepatan tinggi agak bikin takut ya, soalnya kayak motornya ngerasa ngambang dan mudah banget goyang. Tapi dengan harga 29,9 juta sih, ini udah worth it banget sih buat dibeli. Nah itu aja dari video kita kali ini. Kalau mau masih bertanya soal Kymco Like ini bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan like video ini. Berkunjung juga ke website kami di www.autorider.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dah.